ke pertanyaan yang kedua Ustaz yang masuk. Di sini dari si Fulan, Ustaz izin bertanya, saya sangat menyesal melakukan kesalahan dalam hidup atas dosa-dosa saya. Perlahan-perlahan saya tobat dan menangisi semua penyesalan dalam perbuatan dosa saya. Apakah ini sudah termasuk tertulis dan apakah saya salah berdoa, minta diwafatkan karena saya khawatir berbuat dosa atau orang lain dosa karena saya. Sekarang saya pasrah akan hidup saya. Mohon pencerahan Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Naam jamaah rahimakumullah. Kalau bicara apakah semuanya sudah ditulis? Sudah ditulis semua. Allah berkehendak itu terjadi. Tapi Allah tidak mencintainya. Kalau bicara dosa umumnya. Orang berbuat dosa, Nabi Adam berbuat dosa. Allah nggak suka, makanya Allah memberikan hukuman. Tapi Allah berkehendak. Jadi ada iradah, ada keinginan, ada cinta Allah Azza wa Jalla. Kekufuran terjadi di muka bumi karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Artinya tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini tanpa kehendak Allah. Tapi ada perkara-perkara yang Allah udah jelaskan, nggak suka Allah dengan itu. Supaya kita tidak mengamalkannya. Tapi kalau sudah terjadi, ya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Adam alaihissalam, ketika beliau memakan dari buah itu, beliau mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Kekhawatiran dia ngulangin dosa itu. Ahibati fillah. Ketika engkau sudah bertobat dengan taubatan nasuha, lalu kemudian engkau mengulangi dosa itu, bertobatlah lagi. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Adukumul maut lidurrin nazala bihi. Tidak boleh seorang minta mati, berharap kematian karena penyakit yang menimpa dia. Itu nggak boleh. Jadi kalau kita sedang sakit, ya Allah minta mati ya Allah. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Karena dia masih bisa istighfar, mohon ampun sama Allah SWT. Hanya saja kalau memohon kematian karena takut fitnah yang menimpa dia, diperbolehkan. Tapi jamaah kita ini nggak tahu masalahnya. Oleh karena itu Rasul SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan. Ya Allah, hidupkan aku selama kehidupan itu baik buat aku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan. Dan matikan aku kalau kematian itu baik buat kita. Karena kita nggak tahu, kita kan ya punya keterbatasan ilmu. Kita berpikir juga kayaknya anak mati lebih baik nih. Selesai dari fitnah-fitnah ini. Bisa jadi hidupnya antum lebih baik. Karena antum selamat dari fitnah itu dan antum dapat mengajak orang lain kepada ketaatan. Mengajak orang lain kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi perasaan tadi takut dengan fitnah itu tanda iman. Makanya kita berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla agar kita dihidupkan kalau kehidupan itu baik buat kita dan dimatikan kalau kematian itu baik buat kita. Karena sejatinya kita nggak tahu mana yang baik buat kita. Kita kan hanya mikir dengan pikiran kita. Bertambahnya umur 1 hari bisa jadi lebih baik daripada antum mati hari ini. Antum sehari masih ada sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Kalau antum mati, selesai putus tuh sholatnya. Dan sebaik-baiknya manusia, kata Rasulullah SAW, man tala umruhu wa hasuna amalu. Yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan sebaliknya, manusia yang paling buruk adalah yang panjang umurnya, buruk amalannya. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam bishawab.